Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan kehidupan dimanapun Anda berada yang terus mendukung channel saya ini, sehingga channel ini terus berkembang dengan cara like, mengkomen, mensubscribe, men-share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Kali ini adalah video saya yang ke-80 ya, nggak terasa sudah sampai ke video yang 80. Terima kasih, ini semua bisa sampai pada titik ini karena dukungan dari pejuang kehidupan dimanapun berada. Baik, hari ini saya mau menyampaikan atau mau sharing kepada kita itu tentang pertobatan ya. Jadi firman Tuhan berkata di dalam Matius 15 ayat 7 dikatakan bahwa akan ada sukacita di sorga ya, karena satu orang yang bertobat. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus berkata akan ada sukacita di sorga kalau ada satu orang bertobat. Wah, ini sungguh luar biasa ini. Makanya baiklah kita bertobat ya. Bertobat itu meninggalkan segala kelakuan yang tidak baik ya terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Tuhan ya. Itu artinya bertobat ya, meninggalkan segala sesuatu, tindak tanduk kita, perkataan kita, pikiran kita ya yang tidak baik ya, baik terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Dan semakin hari semakin mengarah kepada kebaikan ya, semakin hari semakin mengarah kepada kesempurnaan ya. Itulah bertobat ya. Karenanya pertobatan itu adalah perjalanan maju ya, progres maju, upgrade maju. Itu bertobat. Jadi bertobat itu bukan berarti dia sesuatu yang sifatnya stagnan atau jalan di tempat. Tidak. Pertobatan itu sifatnya maju ke arah yang baik, yaitu proses terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Ya, dan kalau itu kita lakukan, maka akan ada sukacita di sorga ya. Kalau tadinya kita suka gosip ya, suka ngomongin orang, ke depan enggak lagi ya kan. Kalau tadinya kita pemalas ya kan, ke depan enggak lagi, kita semakin rajin. Nah, itu bertobat ya. Tadinya kita suka iri kepada orang ya kan, ya sekarang enggak lagi ya. Kita senang ketika orang lain sukses, kita senang ketika orang lain berhasil gitu ya, ke arah yang lebih baik pada dirinya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Tuhan berkata akan ada sukacita di sorga, akan ada sorak-sorai. Artinya sorga bersukacita kalau setiap kita menjadi pribadi yang bertobat ya, yang hidup semakin ke arah yang lebih baik ya. Tuhan senang melihat pribadi-pribadi yang seperti itu. Karenanya di satu sisi Tuhan menuntut, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan ya. Artinya pertobatan itu gak cukup hanya sebatas statement. Pertobatan itu gak cukup hanya sebatas pernyataan, enggak. Harus ada action ya, harus ada aksinya gitu. Actionnya itu harus ada ya. Kita nyatakan kita sudah bertobat, tapi harus kita buktikan dengan tindakan kita ya, karakter kita, tingkah laku kita harus kita buktikan ya, baru bisa dapat dikatakan seseorang itu sudah bertobat. Nah, itu bagi kita yang kaum awam. Nah, sekarang untuk kita, untuk yang mendengarkan
YouTube ini, ya, video ini, yang dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, atau seorang pendeta, atau seorang gembala, atau seorang pastor. Ya, firman Tuhan hari ini berkata akan ada sukacita di surga kalau ada satu orang bertobat. Nah, inilah yang menjadi tujuan dan target dari pelayanan kita, para pendeta, para gembala-gembala, para pastor, ya, para penginjil-penginjil. Inilah yang menjadi tujuan dan target kita. Apa itu? Mempertobatkan setiap orang. Ya, itulah target. Ya, jadi target kita itu bukan bagaimana supaya jemaat kita banyak, bagaimana supaya gereja kita megah. Bukan itu target. Dan target kita adalah bagaimana setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita pimpin, untuk kita gembalakan, bertobat. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan dan target dalam pelayanan kita, maka surga bertempik sorai. Maka surga akan bersuka cita. Karena apa? Karena kita tepat pada sasaran, ya, tepat pada tujuan dan target kita dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang lain? Ya. Misalnya ada pelayanan ini orientasinya kesembuhan, kan? Terus ada pelayanan orientasinya pelepasan. Terus ada pelayanan orientasinya praise and worship, gitu. Ya, sah-sah saja, tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Tetapi yang membuat sukacita di surga itu adalah ketika ada satu orang berdosa yang bertobat. Itu dia. Jadi inilah yang menjadi patokan kita, inilah yang menjadi target pelayanan kita, ya, mempertobatkan setiap jiwa, ya. Nah, bukan berarti salah dalam pelayanan kita itu yang paling menonjol penyembuhan, kesembuhan. Tidak salah. Tidak salah juga yang paling menonjol dalam pelayanan seseorang itu pelepasan, praise and worship. Enggak masalah. Tetapi apakah itu membuat surga bersuka cita? Seandainya kita layani orang yang tadinya dia miskin, nah sekarang setelah kita layani beberapa tahun ke depan kemudian dia jadi orang kaya, apakah itu membuat surga bersuka cita? Belum tentu. Belum tentu. Atau ada tadinya orang yang kesetanan, sering kerasukan, terus kita layani, kita adakan pelepasan, sudah. Apakah setelah terjadi pelepasan surga bertempik sorai, surga bersuka cita? Sepanjang saya baca Alkitab tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang miskin jadi kaya, surga bersuka cita. Atau kalau ada orang sakit menjadi sembuh, surga bersuka cita. Atau kalau ada orang yang kerasukan, ya, menjadi baik, surga bersuka cita. Sepanjang yang saya baca. Entahlah, mungkin tidak pernah saya baca, ya boleh, mohon saya dikoreksi. Tapi sepanjang saya baca, surga bersuka cita itu hanya karena satu hal. Karena ada jiwa, karena ada orang yang berdosa bertobat. Itu yang membuat surga. Nah, lantas bagaimana dengan pelayanan kesembuhan, pelayanan pelepasan, pelayanan ujian penyembahan, bagaimana? Tidak masalah. Ya, tetapi ya itu saya baca di dalam Markus 16 ayat 17 dan ayat 18, ya, dikatakan di sana bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka meletakkan tangan ke atas orang sakit, dan orang sakit itu pun akan sembuh. Nah, kalimat pertama yang berkata ayat 17 itu, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini. Itu artinya apa? Ya. Artinya itu hanya sebatas tanda. Tanda bahwa kita orang percaya. Tanda bahwa kita pengikut Tuhan. Tanda bahwa pelayanan kita ada otoritas Tuhan. Ketika kita doakan orang sakit langsung sembuh, menjadi sembuh, ya. Itu surga tidak bersorak-sorai. Tidak ada sukacita di surga. Ya. Kalaupun pelayanan kita mendoakan orang sakit menjadi sembuh, itu hanya sebatas tanda, tidak lebih dari itu. Ya, itu hanya tanda bahwa kita yang mendoakan ini, kita yang melayani ini, kita orang percaya. Otoritas Tuhan ada pada kita, hanya sampai di situ. Nah, mengapa tidak ada sukacita di surga? Karena begini, ya. Katakanlah ada orang yang tadinya sakit, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada pelayan Tuhan atau pendeta, didoakan sembuh. Nah, setelah sembuh, ternyata dia tidak bertobat. Setelah sembuh, ternyata dia bukannya datang beribadah, malah pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa ketika pelayanan kita mendoakan orang sakit sembuh, ya, itu surga tidak bersukacita. Ya. Tetapi kalaupun itu ada kita lakukan, itu hanya tanda bahwa kita ini betul-betul ada otoritas Tuhan pada kita. Sehingga ketika kita mendoakan orang sakit menjadi sembuh, nah, itu hanya sebatas tanda bahwa kita pengikut Tuhan, bahwa kita orang percaya. Nah, namun orang yang sakit sembuh itu, surga belum tentu bersukacita. Surga belum tentu tidak akan ada sorak-sorai surga. Nampak? Bisa saja yang sakit ini tadi setelah sembuh, ya, jadi jauh dari Tuhan. Karena apa? Pertobatan itu tadi. Katakanlah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya kan, ada kita layani jemaat orang percaya. Katakanlah tadinya dia ini baru-baru dengan kita miskin, nggak punya apa-apa, ekonomi susah. Bertahun-tahun kita layani, jalan 5-6 tahun, diberkati Tuhan, kaya raya. Tetapi setelah kaya, dia pindah gereja. Setelah kaya, wah, pandang sebelah mata kepada hamba Tuhan di mana masa-masa dia susah dulu. Nah, karena jangan bangga ketika kita melayani orang miskin menjadi kaya, karena belum tentu ketika dia kaya, jangan-jangan dia pindah ke gereja yang mentereng, dia pindah ke gereja, ke hamba Tuhan yang bertitel atau apa segala macam. Nah, karenanya firman Tuhan pada hari ini berkata, akan ada sukacita di sorga jika satu orang berdosa bertobat. Nah, inilah yang menjadi target dan tujuan pelayanan kita, bahwa kita harus mempertobatkan, ya, membuat orang menjadi bertobat. Itulah target tujuan kita. Kalau tadinya dia pemalas, kita layani, dia jadi rajin, surga bersukacita. Kalau tadinya dia suka mukul-mukuli istri, kita layani baik, sekarang dia kemana-mana bergandengan tangan dengan istri, surga bersukacita. Kalau tadinya dia peminum, pemabuk, pernarkoba, kita layani, sekarang dia hidup sehat, nggak dipegangnya lagi yang namanya minuman, narkoba, rokok segala macam, dia bertobat, surga bersukacita. Ada sorak-sorai di surga kalau itu yang menjadi tujuan dan target pelayanan. Intinya, setiap pelayanan kita hendaklah
orientasinya membuat orang bertobat. Ya, itu dia. Nah, kalaupun di dalam pelayanan kita, ya kalaupun dalam pelayanan kita ada pujian penyembahan, ada pelepasan, ya kan, ada penyembuhan, is okay, ya. Tetapi itu bukan menjadi tujuan dan itu bukan menjadi target, ya. Karena itu hanya sebatas tanda. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia bilang, ya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, jadi kalaupun ada sekarang orientasi pelayanan seseorang itu kepada kesembuhan, ya itu surga, belum tentu surga bersukacita, belum tentu. Atau ada orientasi pelayanan seseorang itu pelepasan, belum tentu surga bersukacita. Tapi kalau orientasi kita adalah pertobatan, mempertobatkan jiwa-jiwa, sudah pasti surga bersukacita. Demikianlah ya pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah kita semua hidup menghasilkan buah pertobatan, sehingga melalui pertobatan kita ya menarik orang yang melihat kita, yang ada sekeliling kita juga untuk bertobat. Nah, kalau itu yang terjadi, surga bersukacita. Dan ini bukan hanya tugas pendeta, ini tugas setiap orang-orang percaya. Ya, jadi teladan. Hiduplah jadi teladan, sehingga lewat keteladanan kita banyak orang bertobat. Surga bersukacita. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tetap semangat, biar kita dalam hidup kita melahirkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Semakin hari semakin mengupgrade diri ke arah yang lebih baik, sehingga ada sukacita dan sorak-sorai di surga. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.